Matahari siang itu menggantung tinggi di langit, menyengat hamparan sawah yang mulai retak karena kemarau panjang. Sutrisno berdiri di tengah lahannya yang gersang, menatap tanaman padi yang tumbuh kerdil, seolah berjuang keras melawan nasib. Peluh mengalir di wajahnya yang mulai menua, sementara napasnya terdengar berat. Ia menggenggam segenggam tanah kering di tangannya, meremasnya perlahan, lalu membiarkan butiran debu itu terbang ditiup angin. Tahun ini adalah tahun terberat dalam hidupnya, dan ia tahu, jika tak ada perubahan, maka musim panen kali ini bisa menjadi yang terakhir baginya. Hari itu, kabar menggembirakan datang ke desa. Seorang perangkat desa mengumumkan bahwa pemerintah akan mengadakan program modernisasi pertanian. Irigasi baru akan dibangun, pupuk dan benih akan diberikan secara gratis, serta ada janji pembelian hasil panen langsung dari pemerintah. Bagi Sutrisno dan para petani lainnya, berita ini bagaikan hujan di tengah kemarau panjang. Mereka yang selama ini terjebak dalam pusaran hutang dan kegagalan panen akhirnya melihat secercah harapan. Malam itu, balai desa penuh sesak. Puluhan petani berkumpul, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan harapan. Seorang pria berseragam rapi, yang mengaku sebagai perwakilan pemerintah, berdiri di depan mereka. Dengan suara lantang dan meyakinkan, ia berbicara tentang perubahan besar yang akan datang. Bapak-bapak sekalian, kalian tidak akan lagi merasakan penderitaan akibat kekeringan dan gagal panen. Pemerintah ada di sini untuk membantu kalian, katanya. Suaranya penuh keyakinan, membuat para petani yang duduk di lantai tanah itu mulai membayangkan sawah mereka kembali hijau, penuh padi yang menguning siap dipanen. Sutrisno mendengarkan dengan seksama. Di dalam hatinya, ia ingin percaya. Ia ingin sekali membayangkan dirinya dan istrinya, Sumi, bisa hidup dengan lebih layak. Tak perlu lagi berhutang untuk membeli pupuk, tak perlu lagi menjual hasil panen dengan harga yang ditentukan tengkulak. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang mengingatkannya, sudah terlalu sering mereka mendengar janji seperti ini, tapi kenyataan selalu berkata lain. Namun malam itu, ia memilih menepis keraguannya dan menikmati euforia yang tengah melanda desanya. Setelah pertemuan itu, desa Sukamaju berubah. Para petani yang biasanya bekerja dengan wajah muram kini lebih bersemangat. Mereka mulai menyiapkan lahan, meyakini bahwa bantuan akan segera datang. Sutrisno sendiri bekerja lebih keras dari biasanya. Ia bahkan menyisihkan sebagian uang tabungannya untuk membeli pupuk tambahan, yakin bahwa dengan sistem irigasi baru, hasil panennya akan meningkat pesat. Di rumah, Sumi mulai menyiapkan lumbung untuk menyimpan padi lebih banyak, membayangkan mereka tak lagi harus menjual seluruh hasil panen hanya untuk membayar utang. Namun, di balik optimisme itu, ada satu orang yang tak sepenuhnya percaya. Joko, anak bungsu Sutrisno, diam-diam mengamati ayahnya. Ia telah melihat betapa seringnya janji-janji seperti ini hanya berakhir dengan kekecewaan. "Pak, kalau nanti pemerintah bohong lagi gimana?" tanyanya suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang yang bertebaran di langit gelap. Sutrisno terdiam. Ia ingin menjawab dengan pasti bahwa kali ini berbeda, bahwa kali ini mereka tidak akan dikecewakan. Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah helaan napas panjang. Seminggu berlalu, lalu sebulan. Para petani terus menunggu. Mereka mulai bertanya-tanya kapan bantuan yang dijanjikan itu akan datang. Sebagian mulai resah, namun perangkat desa selalu meyakinkan mereka bahwa semuanya sedang diproses. "Sabar, bantuan itu sudah dekat," kata kepala desa setiap kali ada yang bertanya. Tapi semakin lama, janji itu terdengar semakin kosong. Di suatu pagi, Sutrisno kembali ke sawahnya, menatap lahan yang masih sama, kering, retak, dan penuh harapan yang perlahan mulai pudar. Ia mengepalkan tangannya, mencoba mengusir rasa gelisah yang mulai menjalar di hatinya. Ia tak ingin berpikir buruk, tak ingin kehilangan harapan. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu, mereka hanya bisa menunggu, dan doa mereka kini bukan hanya tentang panen yang melimpah, tapi juga agar mereka tidak kembali ditipu oleh janji-janji manis yang kosong. Hari demi hari berlalu, namun janji-janji manis yang diumbar pada pertemuan di balai desa masih belum menunjukkan tanda-tanda menjadi kenyataan. Meski begitu, setiap kali ada petani yang bertanya kepada kepala desa, jawabannya selalu sama, bantuan itu pasti datang, sabar saja. Kata-kata itu seperti mantra yang menenangkan, tapi di hati Sutrisno, kegelisahan mulai tumbuh.
Ia melihat sendiri sawahnya yang tetap kering, sedangkan di langit, awan mendung tak kunjung datang membawa hujan. Suatu hari, beberapa orang berseragam kembali datang ke desa. Mereka membawa berkas-berkas dan alat-alat survei, mengukur lahan pertanian dan mencatat kebutuhan petani. "Ini prosedur, Pak. Kami harus memastikan bantuan ini tepat sasaran," ujar salah satu dari mereka saat Sutrisno bertanya kapan bantuan itu akan tiba. Mendengar itu, hati para petani kembali dipenuhi harapan. Jika pemerintah benar-benar turun langsung untuk mengecek lahan mereka, bukankah itu berarti janji mereka bukan sekadar omong kosong? Namun, yang terjadi setelahnya justru semakin membingungkan. Para petani diminta menandatangani berbagai dokumen yang mereka sendiri tidak terlalu mengerti isinya. "Tanda tangan saja, ini hanya administrasi," kata kepala desa sambil tersenyum meyakinkan. Sutrisno ragu-ragu, tapi melihat teman-temannya yang lain sudah lebih dulu menandatangani, ia pun akhirnya ikut. Hatinya masih dipenuhi harapan, meskipun ada kegelisahan yang ia sendiri tidak bisa pahami. Di rumah, Sumi menyambutnya dengan senyum penuh harapan. "Jadi, kapan bantuan itu turun, Pak?" tanyanya sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir. Sutrisno hanya menggeleng pelan, katanya masih proses. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa segala sesuatu memang butuh waktu. Sumi mengangguk, meskipun raut wajahnya mulai menunjukkan sedikit kekhawatiran. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Jika musim tanam terlewat tanpa bantuan yang dijanjikan, mereka akan kembali terjebak dalam siklus kesulitan yang sama. Beberapa minggu kemudian, sebuah truk datang ke desa, membawa tumpukan karung pupuk. Para petani yang melihatnya segera berlari dengan penuh semangat. Akhirnya, janji itu mulai terwujud. Namun, ketika mereka hendak mengambil bagian mereka, seorang petugas menyodorkan daftar nama. "Maaf, bantuan ini hanya untuk petani yang memenuhi syarat," ujarnya singkat. Sutrisno mencari namanya dalam daftar, tetapi tidak menemukannya. Begitu pula dengan banyak petani lainnya. Mereka yang sebelumnya paling berharap kini hanya bisa berdiri terpaku, menahan rasa kecewa yang mendalam. Wajah-wajah penuh harapan tadi berubah menjadi kebingungan dan kemarahan. Katanya bantuan untuk semua petani. Kenapa sekarang ada syarat-syarat yang tidak pernah disebutkan sebelumnya? Teriak seorang petani dengan marah. Namun, tak ada jawaban yang jelas. Para petugas hanya berkata bahwa mereka hanya menjalankan perintah, lalu segera pergi meninggalkan desa dengan truk yang masih penuh dengan pupuk. Sutrisno pulang dengan langkah berat. Joko, yang sudah mencium keganjilan sejak awal, menunggunya di depan rumah. "Sudah kuduga, Pak, mereka cuma kasih harapan palsu," katanya pelan. Sutrisno tidak menjawab. Matanya menatap ke arah sawah yang masih tandus, merasakan sesuatu yang semakin menekan dadanya. Ia ingin marah, ingin menuntut keadilan, tapi kepada siapa? Mereka hanyalah petani kecil yang suaranya nyaris tak terdengar di telinga orang-orang berkuasa. Malam itu, di balai desa, para petani berkumpul lagi. Kali ini, bukan dengan semangat, tapi dengan amarah yang mulai membara. Sutrisno duduk di pojok ruangan, mendengarkan keluhan dan kekecewaan yang mengisi udara. "Kita harus lakukan sesuatu," kata salah satu petani. Namun, pertanyaan yang sesungguhnya lebih sulit dijawab adalah, apa yang bisa mereka lakukan melawan janji-janji yang hanya terdengar indah, tetapi tak pernah benar-benar ada. Pagi itu, matahari kembali menyinari desa Sukamaju, tetapi tidak ada lagi semangat di wajah para petani. Janji yang mereka tunggu masih menggantung di udara, tak pernah benar-benar jatuh menjadi kenyataan. Sutrisno duduk di pinggir sawahnya, memandangi tanah yang semakin retak. Ia menggenggam secari kertas, bukti bahwa ia telah menandatangani dokumen beberapa minggu lalu, namun sampai sekarang tak ada yang datang menjelaskan maksud dari semua itu. Di kejauhan, beberapa petani berdiri berkelompok, membicarakan hal yang sama, mengapa bantuan itu tak kunjung datang. Hari demi hari berlalu, dan kepala desa terus memberi alasan. Mereka bilang ada kendala administrasi, tapi tenang saja, bantuan tetap akan datang, katanya setiap kali ditanya. Namun, bagi para petani, kata-kata itu tak lagi berarti. Sebagian mulai putus asa, sementara yang lain masih berusaha meyakinkan diri bahwa pemerintah tidak mungkin mengabaikan mereka. Sutrisno sendiri tak tahu harus percaya atau tidak. Hatinya ingin tetap berharap, tapi kenyataan di depannya berkata sebaliknya.
Sumi mulai khawatir melihat suaminya yang semakin sering termenung. "Pak, kalau bantuan itu tidak datang, kita mau bagaimana?" tanyanya suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah. Sutrisno terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Mungkin kita harus cari jalan lain, Mi. Kita tak bisa terus menunggu sesuatu yang tak pasti." Kata-katanya terdengar getir, seperti seorang lelaki yang perlahan kehilangan kepercayaannya pada sesuatu yang selama ini ia yakini. Di balai desa, rapat demi rapat digelar, tetapi tak pernah ada jawaban yang jelas. Malam itu, seorang petani bernama Karso berdiri dengan mata memerah. "Kita ini hanya dimanfaatkan. Kita disuruh tanda tangan, dijanjikan ini itu, tapi mana buktinya? Kalau kita diam saja, mereka akan terus mempermainkan kita," teriaknya. Suasana ruangan menjadi panas. Beberapa petani mulai mengangguk, sementara yang lain masih ragu. Mereka adalah rakyat kecil, dan selama ini mereka hanya bisa menerima apa yang diberikan, tanpa pernah benar-benar punya suara untuk menuntut hak mereka. Beberapa petani mencoba mencari informasi langsung ke kantor kecamatan, tetapi mereka hanya dipingpong dari satu ruangan ke ruangan lain tanpa jawaban. "Kami hanya menjalankan perintah dari atas, Pak. Coba tanyakan ke tingkat provinsi," kata salah satu pegawai dengan wajah bosan. Ketika mereka mencoba menghubungi pemerintah pusat, telepon mereka tak pernah diangkat. Sutrisno mulai merasa bahwa mereka bukan hanya ditipu, tapi juga sengaja diabaikan. Suatu siang, seorang lelaki asing datang ke desa. Ia mengenakan kemeja sederhana, membawa kamera dan buku catatan. "Saya jurnalis. Saya mendengar tentang kasus ini dan ingin menuliskannya," katanya. Mata Sutrisno berbinar, tetapi juga dipenuhi kekhawatiran. Apakah membicarakan ini kepada orang luar akan membawa perubahan? Atau justru akan membawa masalah baru bagi mereka? Namun, di tengah keputusasaan, ia tahu satu hal, jika mereka terus diam, maka tidak akan ada yang berubah. Joko, yang sejak awal mencurigai janji pemerintah, mendukung penuh rencana ayahnya untuk berbicara dengan sang jurnalis. "Biar orang-orang tahu, Pak, kita harus bersuara," katanya tegas. Sutrisno mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Malam itu, ia dan beberapa petani lainnya mulai menceritakan semua yang mereka alami. Tentang janji yang hanya tinggal janji, tentang pupuk yang hanya diberikan pada segelintir orang, tentang nasib mereka yang terus digantung tanpa kepastian. Namun, di saat mereka mulai berani bicara, bahaya juga mulai mengintai. Beberapa petani mendengar kabar bahwa ada orang-orang dari pihak tertentu yang merasa terganggu dengan rencana mereka. Beberapa pejabat desa mulai mengeluarkan peringatan halus. "Lebih baik tidak membuat masalah, Pak. Jangan sampai ada yang dirugikan," kata seseorang dengan nada yang terdengar seperti ancaman terselubung. Sutrisno mulai sadar bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai, dan bisa jadi, mereka akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar janji palsu. Angin malam berhembus dingin, tetapi keringat dingin membasahi punggung Sutrisno. Ia duduk di teras rumah, menatap kosong ke jalan desa yang gelap. Setelah berbicara dengan jurnalis kemarin, perasaan tidak enak terus menghantui pikirannya. Seakan ada mata-mata yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Joko duduk di sebelahnya, menyalakan sebatang rokok yang kini tinggal separuh. "Pak, kalau mereka marah, kita harus siap," katanya pelan. Sutrisno mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, yang dimaksud Joko adalah mereka yang menikmati keuntungan dari kesengsaraan para petani. Keesokan paginya, kabar buruk pertama datang. Beberapa petani yang ikut berbicara kepada jurnalis tiba-tiba dipanggil ke balai desa. Kepala desa, yang sebelumnya ramah dan penuh janji manis, kini duduk di balik meja dengan ekspresi dingin. "Kalian ini mau cari masalah. Pemerintah sudah berusaha membantu, tapi kalian malah membuat berita buruk." Suaranya meninggi. Seorang petani, Karso, mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya ingin kejelasan tentang janji yang belum ditepati, tetapi kepala desa memotong dengan tajam, "Kalau kalian terus berulah, jangan salahkan saya kalau ada konsekuensinya." Konsekuensi itu ternyata datang lebih cepat dari dugaan. Siang itu juga, beberapa petani yang selama ini bersuara paling keras tiba-tiba kehilangan akses ke toko pupuk desa. Mereka yang sebelumnya masih bisa membeli pupuk meski mahal, kini bahkan tidak diizinkan masuk ke toko. "Maaf, saya hanya menjalankan perintah," ujar pemilik toko dengan wajah bersalah.
Sutrisno mengepalkan tangannya, matanya memerah menahan amarah. Ini bukan lagi sekadar janji palsu, ini adalah tekanan agar mereka diam. Namun, yang paling mengejutkan terjadi pada malam harinya. Rumah Karso dilempari batu oleh orang tak dikenal. Kaca jendelanya pecah berhamburan, sementara istri dan anak-anaknya berteriak ketakutan. Sutrisno dan beberapa warga lainnya segera datang menolong. Karso terduduk di depan rumahnya, wajahnya merah padam oleh kemarahan dan ketakutan. "Mereka ingin kita takut, mereka ingin kita menyerah," teriaknya. Tetapi di matanya, ada bara yang mulai menyala. Ia menolak untuk tunduk. Sutrisno semakin sadar bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga. Ini bukan sekadar keterlambatan bantuan atau kesalahan administrasi. Ada yang sengaja mempermainkan nasib mereka, dan ketika mereka mencoba melawan, mereka malah ditekan dengan cara-cara kotor. Tetapi apa yang bisa dilakukan petani kecil seperti mereka? Melawan berarti mengambil risiko lebih besar, tetapi diam berarti menerima nasib sebagai budak di tanah mereka sendiri. Sementara itu, Joko semakin gelisah. Ia adalah pemuda yang tumbuh melihat penderitaan ayahnya, dan ia tidak mau nasib yang sama menimpa generasi berikutnya. "Kita harus melawan, Pak. Kalau kita diam, mereka akan semakin berani," katanya dengan penuh semangat. Namun, Sutrisno tahu bahwa melawan bukanlah hal yang mudah. Tapi dengan apa? Kita cuma petani. Mereka punya uang, punya kekuasaan," jawabnya dengan suara berat. Ia ingin berjuang, tetapi ia juga harus memikirkan keselamatan keluarganya. Di tengah ketegangan itu, kabar lain datang dari kota. Jurnalis yang mewawancarai mereka mengabarkan bahwa tulisannya tentang Desa Sukamaju akan segera diterbitkan di Surat Kabar Nasional. Setelah berita ini keluar, mereka tak bisa lagi berpura-pura, katanya lewat telepon. Sutrisno terdiam, tak tahu harus lega atau semakin khawatir. Jika berita itu benar-benar tersebar, ada kemungkinan besar pemerintah pusat akan turun tangan. Tapi sebelum itu terjadi, orang-orang yang merasa terancam bisa saja mengambil langkah lebih kejam. Malam itu, Sutrisno tak bisa tidur. Ia menatap sawahnya yang gelap, mendengarkan suara jangkrik yang bersahutan. Di kepalanya, berbagai kemungkinan buruk terus berputar. Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, permainan ini telah berubah. Mereka bukan lagi hanya petani yang menunggu bantuan, mereka kini adalah orang-orang yang berani menuntut hak mereka. Dan dalam perjuangan seperti ini, selalu ada harga yang harus dibayar. Malam itu, suara anjing menggonggong terdengar dari ujung desa. Sutrisno, yang masih terjaga, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak berita tentang desa mereka mulai menyebar, perasaan gelisah tak pernah lepas dari dadanya. Ia melangkah keluar rumah, menatap ke jalanan yang gelap. Angin dingin berhembus, membawa firasat buruk. Di kejauhan, ia melihat bayangan beberapa orang berjalan cepat ke arah rumah kepala desa. Tidak lama kemudian, terdengar suara motor menderu pergi. Ada sesuatu yang sedang direncanakan, dan Sutrisno tahu, itu bukan pertanda baik bagi mereka yang berani bersuara. Pagi harinya, berita yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul di koran. Nama desa mereka terpampang di halaman utama, dengan judul besar, "Janji Palsu untuk Petani, Kebijakan Pemerintah yang Tak Pernah Terrealisasi." Artikel itu mengungkap bagaimana para petani di Sukamaju dijanjikan bantuan yang tak pernah datang, sementara mereka yang mempertanyakan kejelasan program justru diintimidasi. Joko membacakan isi berita itu dengan suara lantang di hadapan para petani yang berkumpul di bawah pohon beringin desa. Wajah mereka menunjukkan campuran antara harapan dan ketakutan. Kini, masalah mereka bukan lagi sekadar pembicaraan di desa, tapi sudah menjadi perhatian nasional. Namun, kebanggaan itu hanya bertahan sebentar. Malamnya, Karso, yang selama ini paling vokal menuntut keadilan, ditemukan tergeletak di jalan setapak menuju sawahnya. Wajahnya penuh luka, darah mengering di pelipisnya. "Mereka menyerangku dari belakang," katanya dengan suara gemetar. "Mereka bilang ini peringatan. Kalau kita terus macam-macam, mereka akan melakukan yang lebih parah." Sutrisno merasakan kemarahan membakar dadanya. Ini bukan lagi sekadar tekanan, ini adalah ancaman nyata. Tak butuh waktu lama, kepala desa memanggil para petani ke balai desa. Kali ini, ia tak lagi berbicara dengan nada ramah. "Saya peringatkan kalian untuk berhenti bermain api." Berita itu sudah membuat banyak orang marah.
Kalau kalian tetap keras kepala, jangan salahkan saya kalau desa ini kehilangan banyak hal, ucapnya dingin. Para petani hanya bisa saling berpandangan. Mereka tahu maksudnya, mereka bisa kehilangan akses ke pupuk, kehilangan hak atas lahan mereka, bahkan mungkin kehilangan lebih dari itu. Setelah pertemuan itu, suasana desa semakin mencekam. Beberapa petani mulai takut dan menarik diri dari perjuangan. Lebih baik kita diam saja, Tris. Kita ini cuma rakyat kecil, kata seorang tetangga kepada Sutrisno. Tapi Sutrisno tahu, jika mereka menyerah sekarang, tidak akan ada lagi harapan untuk anak-anak mereka. Mereka akan selamanya menjadi korban dari permainan orang-orang berkuasa. Kalau kita diam, kita akan terus diinjak-injak, jawabnya dengan suara lirih, tetapi penuh tekad. Joko semakin gelisah melihat keadaan yang memburuk. Kita harus minta perlindungan, Pak. Kalau tidak, mereka akan terus melakukan ini. Dengan bantuan jurnalis yang sebelumnya menulis tentang desa mereka, Joko mencoba menghubungi organisasi advokasi petani di kota. Namun, jawabannya membuat mereka semakin khawatir. Kami bisa membantu menyebarkan kasus ini, tapi kalian harus bertahan. Kami tidak bisa langsung turun karena ini masalah politik, kata suara di ujung telepon. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Sekali lagi, mereka dibiarkan berjuang sendirian. Di tengah ketegangan itu, sebuah surat misterius terselip di bawah pintu rumah Sutrisno. Hanya ada satu kalimat di dalamnya, hentikan atau bersiap kehilangan segalanya. Lututnya melemas membaca ancaman itu. Sumi yang berdiri di belakangnya menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Pak, kalau kita terus melawan, bagaimana kalau kita benar-benar kehilangan rumah ini? Sawah kita, suaranya penuh ketakutan. Sutrisno menggenggam tangannya erat. Ia tidak punya jawaban pasti. Ia hanya tahu satu hal, mereka sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur sekarang. Malam itu, Sutrisno duduk di depan rumah, menatap langit yang gelap. Ia bisa merasakan bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Tapi kali ini, ia tidak akan lagi hanya menunggu. Ia tahu, ia dan para petani lainnya harus segera mengambil keputusan, melawan dengan segala risiko, atau menyerah dan kehilangan segalanya. Di dalam kepalanya, hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang, apakah perjuangan ini akan membawa perubahan, atau justru membawa kehancuran bagi mereka semua. Malam itu, Sutrisno duduk termenung di depan rumahnya, mengusap kertas ancaman yang ia temukan tadi siang. Kata-kata dalam surat itu masih terngiang di kepalanya, hentikan atau bersiap kehilangan segalanya. Joko, yang berdiri di sampingnya, mengepalkan tangan dengan geram. Pak, kita tak bisa terus begini. Mereka pikir kita bisa ditakut-takuti. Matanya memancarkan api perlawanan, tapi Sutrisno tahu, melawan berarti mempertaruhkan lebih banyak hal. Ia menatap sawahnya yang kering, mengingat hari-hari penuh kerja kerasnya di bawah terik matahari. Jika mereka diam, mereka akan kehilangan semuanya, bukan hanya sawah, tapi juga harga diri mereka sebagai petani. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. Salah satu petani, Pak Herman, mendapati sawahnya dibakar oleh orang tak dikenal. Api melalap habis lahan yang seharusnya menjadi harapan hidup keluarganya. Para petani berkumpul di lokasi, menatap abu hitam yang tersisa. Wajah Herman penuh kesedihan, tetapi tidak ada air mata. Ia hanya berbisik lirih, mereka ingin kita takut, tapi aku tak akan lari. Kata-katanya seperti cambuk yang membakar hati para petani lain. Jika mereka terus dibiarkan, maka besok bisa saja sawah mereka yang dibakar. Dari kejauhan, kepala desa berdiri di depan balai desa, menatap mereka dengan ekspresi datar. Sutrisno tahu, ia tak perlu berbicara, semua sudah mengerti bahwa ini adalah peringatan. Namun, bukannya surut, para petani justru semakin marah. Kalau kita biarkan ini, kita tidak akan pernah lepas dari mereka, ujar Karso, yang wajahnya masih penuh luka akibat pemukulan beberapa hari lalu. Kita harus lawan, dan untuk pertama kalinya, suara dukungan mulai bermunculan. Para petani yang sebelumnya takut kini mulai berani menatap kepala desa dengan penuh kebencian. Joko mengambil inisiatif. Ia menghubungi jurnalis yang sebelumnya menulis tentang desa mereka, menceritakan tentang ancaman dan intimidasi yang semakin brutal. Kami akan buat berita lanjutan, tapi kalian harus tetap waspada, ujar jurnalis itu. Tak lama kemudian, berita tentang pembakaran
Sawah Herman tersebar luas. Foto-foto tanah yang menghitam akibat api muncul di berbagai media sosial, mengundang simpati dan kemarahan banyak orang. Namun, dengan semakin banyaknya perhatian, bahaya yang mengintai mereka juga semakin besar. Malam itu, sebuah rapat rahasia digelar di rumah Sutrisno. Para petani duduk melingkar di ruang tamu, berbicara dengan suara pelan. "Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus bergerak," kata Joko penuh semangat. Namun, seorang petani yang lebih tua menggelengkan kepala. "Melawan dengan apa, Jo? Kita tak punya senjata, tak punya kekuatan." Tapi kemudian, seorang pemuda bangkit. "Kita punya suara. Kita bisa turun ke jalan, berdemonstrasi di depan kantor bupati." Ide itu terdengar berbahaya, tetapi tak ada lagi pilihan. Jika mereka terus diam, mereka akan dihancurkan satu persatu. Para petani akhirnya sepakat, mereka akan pergi ke kota dan menuntut hak mereka langsung kepada pemerintah daerah. Malam itu, untuk pertama kalinya, ada cahaya harapan di mata mereka. Bukan karena mereka yakin akan menang, tetapi karena mereka akhirnya berani melawan. Namun, Sutrisno masih dihantui ketakutan. Ia tahu, mereka bukan hanya melawan pemerintah, tetapi juga pihak-pihak berkepentingan yang bisa melakukan apa saja untuk membungkam mereka. Ia menatap Sumi yang duduk di sudut ruangan, memeluk anak bungsu mereka yang tertidur. "Bagaimana kalau mereka membalas lebih keras?" bisiknya pada Joko. Putranya menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, "Lebih baik mati melawan daripada mati dalam ketidakadilan, Pak." Kata-kata itu menamparkan hatinya. Joko benar, mereka sudah tidak bisa kembali lagi. Malam semakin larut, tetapi tak ada seorang pun yang bisa tidur. Di luar sana, musuh mereka mungkin sedang merencanakan langkah selanjutnya. Tapi kali ini, para petani tak akan lagi menjadi korban yang pasrah. Mereka akan pergi ke kota, mereka akan berdiri di depan kantor bupati, dan mereka akan menuntut hak mereka. Apapun yang terjadi setelah itu, mereka sudah siap. Karena ketika seorang petani yang biasanya diam mulai berani bicara, itu berarti kesabaran mereka telah habis. Dan ketika kesabaran habis, maka yang tersisa hanyalah api perlawanan. Pagi itu, rombongan petani desa Sukamaju bersiap berangkat ke kota. Mereka berdiri di jalanan desa dengan pakaian seadanya, wajah-wajah mereka dipenuhi tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sutrisno berdiri di barisan paling depan bersama Karso dan Joko, menatap lurus ke depan. Mereka tahu perjalanan ini penuh risiko, tetapi mereka juga tahu bahwa inilah satu-satunya cara agar suara mereka terdengar. "Hari ini bukan hanya tentang kita," ujar Sutrisno kepada petani lainnya, "ini tentang masa depan anak-anak kita, agar mereka tidak lagi dipermainkan." Ketika mereka melangkah meninggalkan desa, beberapa orang yang selama ini diam hanya bisa menatap dengan cemas dari balik jendela rumah. Ada yang takut, ada yang berharap, dan ada pula yang berbisik, mereka pasti tidak akan kembali dengan selamat. Namun, para petani tidak peduli. Mereka berjalan kaki menuju kota, menempuh puluhan kilometer di bawah terik matahari. Setiap langkah adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini menindas mereka. Setibanya di depan kantor bupati, mereka mendapati puluhan aparat keamanan sudah berjaga. Polisi berdiri berbaris, beberapa dengan pentungan di tangan. Seorang pejabat pemerintah datang dengan wajah dingin, berbicara lewat pengeras suara, "Bapak-bapak, silakan bubar. Tidak ada gunanya kalian berdemo di sini." Tetapi Joko, dengan suaranya yang lantang, langsung membalas, "Kami datang untuk menuntut hak kami. Kami sudah terlalu lama dibohongi." Suaranya menggema di antara kerumunan, membuat beberapa polisi saling berpandangan. Para petani mulai meneriakkan tuntutan mereka. Mereka ingin janji bantuan direalisasikan, mereka ingin kejelasan atas hak tanah mereka ingin pemerintah menghentikan intimidasi terhadap petani yang berani bersuara. Namun, bukannya mendapat jawaban, mereka justru disambut dengan kekerasan. Polisi mulai mendorong mereka mundur, beberapa petani jatuh tersungkur. "Bubar sekarang atau kami akan mengambil tindakan," teriak seorang petugas. Tapi para petani tidak bergerak. Mereka bertahan, menggenggam erat spanduk yang sudah mereka buat dengan susah payah. Tiba-tiba, Karso yang berdiri di barisan depan didorong dengan kasar hingga terjatuh. Saat ia berusaha bangkit, seorang polisi menghantamnya dengan pentungan. Darah mengalir dari pelipisnya. Seketika, kemarahan meledak.
Joko berlari ke depan, mencoba melindungi Karso, tetapi ia sendiri ditangkap oleh dua polisi yang langsung memborgol tangannya. Sutrisno berteriak, berusaha menerjang ke depan, namun tubuhnya juga ditahan oleh beberapa petugas. "Kami hanya ingin keadilan," teriaknya, suaranya hampir parau. Bentrok itu semakin kacau. Beberapa petani mencoba melawan, tetapi mereka hanya rakyat kecil yang tak sebanding dengan aparat yang bersenjata. Suara jeritan terdengar di mana-mana. Para wartawan yang meliput aksi ini mengabadikan setiap kejadian dengan kamera mereka, tetapi itu tak menghentikan kekerasan. Bentrok antara petani dan aparat semakin memanas. Suara jeritan dan pukulan bercampur dengan teriakan protes yang masih berusaha disuarakan. Sutrisno merasakan tubuhnya terseret ke aspal panas, lengannya dipelintir ke belakang oleh dua polisi yang berusaha memborgolnya. Ia berontak, tetapi kekuatannya tak sebanding dengan mereka yang bersenjata. Di sampingnya, Karso masih tergeletak di tanah, wajahnya berlumuran darah, matanya mulai membengkak. "Bangun, Karso, kita belum kalah," Sutrisno berteriak, tetapi sahabatnya hanya bisa mengerang pelan. Joko, yang juga ditangkap, masih berusaha memberontak. "Lepaskan kami punya hak untuk didengar." Ia menendang udara, mencoba melawan, tetapi seorang polisi menghantam punggungnya dengan popor senapan hingga ia tersungkur. Beberapa petani perempuan berteriak melihatnya, tetapi mereka pun tak berdaya. Yang lain hanya bisa menangis, melihat satu persatu saudara mereka dijatuhkan ke tanah dengan kekerasan. Di tengah kekacauan itu, suara tembakan peringatan terdengar. "Dor! Dor!" Semua orang membeku, bahkan mereka yang masih berusaha melawan. Seorang pejabat pemerintah muncul di tengah kerumunan dengan pengeras suara. "Hentikan perlawanan ini sekarang, atau akan ada konsekuensi lebih besar." Suaranya dingin, penuh ancaman. Para petani saling berpandangan, dada mereka naik turun menahan emosi. Mereka datang dengan harapan, tetapi sekarang mereka berdiri di ambang kehancuran. Beberapa wartawan masih merekam kejadian itu, kamera mereka menangkap setiap adegan brutal yang terjadi di depan kantor bupati. Di media sosial, video-video aksi protes dan kekerasan aparat mulai menyebar. Tagar-tagar "Selamatkan Petani Sukamaju" mulai menjadi tren, dan suara-suara dari luar kota mulai berdatangan. Namun, bagi Sutrisno dan petani lainnya, perhatian media belum cukup untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan yang mereka alami sekarang. Seorang ibu berteriak dari kerumunan, "Kalian tidak malu memukuli rakyat sendiri? Kami hanya meminta hak kami." Tetapi jawabannya hanyalah tatapan dingin para polisi yang menjalankan perintah tanpa hati. Sutrisno menatap langit yang mulai mendung, seakan alam pun ikut menangis bersama mereka. Hujan rintik mulai turun, bercampur dengan darah yang menggenang di jalan. Joko menggertakkan giginya, matanya penuh amarah. "Kita tidak boleh berhenti di sini, Pak," katanya dengan suara lirih kepada Sutrisno, yang masih tersungkur di tanah. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan kerumunan. Seorang pria berjas keluar, wajahnya serius. Ia adalah seorang pengacara dari organisasi hak asasi manusia yang selama ini dihubungi Joko. "Lepaskan mereka, kami sudah mengajukan laporan ke pusat." Suaranya menggema. Polisi tampak ragu sejenak, tetapi kemudian seseorang berbisik di telinga pejabat yang tadi berbicara. Dengan enggan, mereka mulai melepaskan beberapa petani, termasuk Sutrisno dan Joko. Namun, mereka tak pergi tanpa luka, badan mereka lebam, kaki mereka lemas, dan hati mereka penuh luka yang lebih dalam daripada sekadar pukulan. Saat mereka berjalan menjauh dari kantor bupati, dengan tubuh yang masih gemetar, Sutrisno menatap Joko. "Kita belum menang," katanya. Joko mengangguk, tapi setidaknya, mereka mulai mendengar. Namun, di lubuk hati mereka tahu bahwa ini baru permulaan dari perjuangan yang lebih besar. Perlawanan belum selesai, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Karena ketika petani kecil berani melawan, kekuasaan yang tamak tak akan tinggal diam. Hari-hari setelah bentrok itu berjalan perlahan. Sutrisno, Joko, dan para petani yang selamat dari kekerasan aparat kembali ke desa dengan tubuh penuh luka dan hati yang hancur. Meskipun mereka dipulangkan, mereka tahu bahwa mereka tak benar-benar bebas. Setiap langkah mereka kini diliputi ketakutan. Para pejabat pemerintah tak lagi menyembunyikan kebencian mereka.
Desas-desus tentang kemungkinan hukuman yang lebih berat mulai terdengar di antara para petani. Sutrisno merasa seperti mereka sudah memasuki dunia yang penuh dengan ancaman, di mana setiap pilihan membawa resiko yang tak terduga. Namun, meskipun ketakutan mulai menyelubungi mereka, ada satu hal yang tak bisa diambil oleh siapapun, yaitu keyakinan mereka bahwa ini adalah perjuangan yang benar. Sutrisno kembali menatap sawahnya yang kini semakin gersang. Tanah yang dulu memberi mereka kehidupan kini tampak sepi dan kosong. Ia berdiri di tengah-tengah ladang itu, merasakan angin yang berhembus sejuk, seakan membawa pesan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. "Kami akan kembali, tanah ini akan kembali hidup," bisiknya dengan penuh keyakinan, meskipun ada air mata yang menetes perlahan. Di desa, kehidupan berjalan dengan susah payah. Beberapa petani memilih untuk diam dan mencoba menghindari masalah lebih lanjut, tetapi beberapa lainnya tidak bisa menahan diri. Karso, meskipun masih dibekap rasa sakit, tak bisa lagi duduk diam. Ia mengumpulkan kelompok kecil untuk membahas langkah selanjutnya. "Kita tidak bisa terus menunggu bantuan dari luar," katanya, dengan suara yang lebih berani dari sebelumnya. "Kita harus bergerak lagi, ini saatnya untuk mengguncang sistem yang menindas kita." Namun, tidak semua orang sepakat dengan langkah Karso. Beberapa orang mulai mempertanyakan keputusan mereka untuk terus melawan. "Kita sudah disiksa, Karso," ujar seorang petani tua. "Apa yang kita dapat? Hanya penderitaan." Ketakutan melanda beberapa petani, apalagi setelah melihat video kekerasan yang tersebar. Mereka takut jika mereka melawan lagi, mereka tak akan pernah selamat. Perasaan itu membuat keraguan menggerogoti hati Sutrisno. Tetapi ia tahu, jika mereka menyerah sekarang, mereka akan lebih dari sekadar kehilangan tanah dan rumah, mereka akan kehilangan martabat mereka sebagai manusia. Ketika malam tiba, Sutrisno dan Sumi duduk bersama di ruang tamu rumah mereka yang sederhana. "Sumi, kita tak bisa hanya duduk diam," kata Sutrisno, sambil menggenggam tangan istrinya. "Mereka menindas kita, dan kita harus berdiri untuk melawan ketidakadilan ini, meskipun harus membayar harga yang sangat mahal." Sumi hanya mengangguk perlahan, matanya tampak kosong, tetapi di balik itu, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Ia tahu, ini bukan hanya perjuangan suaminya, ini adalah perjuangan seluruh desa. Di tengah kebimbangan itu, sebuah kejadian terjadi yang semakin memperjelas bahwa mereka tak bisa mundur lagi. Seorang utusan dari pemerintah datang ke desa dengan surat yang menyatakan bahwa para petani yang terlibat dalam aksi protes akan diancam dengan denda besar dan pencabutan hak atas tanah mereka. "Kami tak akan tinggal diam," kata utusan itu dengan dingin. "Kalian akan menerima konsekuensinya." Pesan itu datang seolah menjadi penegasan terakhir dari kekuasaan yang tak ingin terganggu. Namun, kata-kata itu justru membakar semangat Sutrisno. "Ini bukan akhir, ini justru permulaan," gumamnya pelan. Ia memandang Joko yang kini berdiri di sampingnya, wajahnya penuh tekad. "Mereka hanya mencoba mematahkan semangat kita, tapi kita masih punya suara. Kita masih punya harapan. Kita akan bawa ini ke pengadilan." Tetapi Joko tahu, itu bukan hanya soal pengadilan. Mereka sedang menghadapi sistem yang lebih besar dari sekadar hukum, mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang sudah mengakar dalam pemerintahan. Malam itu, Sutrisno menatap bintang-bintang yang bersinar di langit yang kelam. Ia tahu bahwa langkah mereka berikutnya akan menentukan segalanya. Apakah mereka akan kembali menyerah atau melangkah maju dan menghadapi ancaman dengan kepala tegak? Hati Sutrisno dipenuhi perasaan campur aduk, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, mereka tak bisa mundur. Tidak sekarang, tidak pernah, karena mereka sudah melangkah terlalu jauh, dan keadilan mereka tidak akan pernah terwujud jika mereka berhenti berjuang. Pagi yang kelabu menyelimuti desa Sukamaju. Hujan deras semalam mengubah jalanan berlumpur menjadi jalur berlumpur yang sulit dilewati, namun para petani tak peduli. Mereka mulai berkumpul di lapangan terbuka, wajah-wajah mereka tak lagi terlihat penuh ketakutan, tetapi penuh dengan tekad. Sutrisno berdiri di depan, memandang setiap orang yang datang dengan penuh semangat. "Hari ini bukan hanya tentang kita, ini tentang semua orang yang telah dilupakan oleh kekuasaan," katanya dengan suara yang berat, namun penuh makna. "Hari ini kita akan berbicara, dan kita akan didengar." Suasana pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa takut yang menggerogoti hati mereka.
Ketakutan yang dulu mencekam kini digantikan oleh api perlawanan yang membara. Sutrisno dan Karso berdiri bersama, tangan mereka terikat dalam persahabatan yang lebih kuat dari sebelumnya. "Kita tak akan berjuang sendirian, Sutrisno," kata Karso, dengan mata yang menyala penuh semangat. "Seluruh desa akan berdiri bersama kita. Ini bukan hanya soal tanah, ini soal martabat kita sebagai manusia." Sutrisno mengangguk, lalu matanya menatap ke depan, ke kota tempat mereka akan membawa suara mereka. Di luar desa, di kota, pejabat pemerintah sedang melakukan rapat tertutup untuk merespon protes petani. Surat ancaman yang mereka kirimkan sebelumnya ternyata hanya memperburuk keadaan. Mereka mengira bahwa dengan menakut-nakuti petani, mereka bisa menghentikan perlawanan itu, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Para petani kini tidak takut lagi, dan mereka semakin yakin bahwa jalan satu-satunya adalah membawa suara mereka ke jalanan. Mereka tidak akan berhenti sampai pemerintah memberikan jawaban yang jelas dan adil. Saat rombongan petani tiba di kota, ribuan orang sudah mulai berkumpul di sekitar gedung kantor bupati. Ada yang membawa spanduk, ada yang hanya berdiri dengan tangan terlipat, dan ada pula yang meneriakkan slogan-slogan yang penuh harapan. Sutrisno merasa bahwa kini mereka benar-benar tidak sendiri. Para petani dari desa-desa lain yang juga telah tertindas datang untuk menyuarakan keadilan mereka. Mereka adalah satu suara, satu kekuatan, yang tak bisa lagi diabaikan. Namun, begitu mereka mulai mendekati pintu gedung, barisan polisi kembali tampak siap menghadang. Sutrisno tahu, perlawanan kali ini akan lebih sengit. "Tapi kita tak bisa mundur," bisiknya pada Joko yang berjalan di sampingnya. "Kita harus bawa semua suara ini ke depan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Joko menatapnya dengan mata yang penuh tekad, dan bersama dengan yang lainnya, mereka mulai bergerak maju, menyuarakan tuntutan mereka, keadilan atas tanah yang telah dijanjikan, dan penghentian kekerasan terhadap petani. Pintu kantor bupati terbuka dengan suara gemeretak. Pejabat pemerintah muncul dengan wajah tegang, menatap para petani yang berdiri tegak di hadapan mereka. Sutrisno melangkah maju, menatap langsung ke mata pejabat yang selama ini hanya berbicara tentang bantuan palsu. "Kami tidak akan kembali tanpa keadilan," katanya, suaranya berat, tetapi penuh tekad. "Kami tidak akan berhenti, karena kami adalah tanah ini. Tanpa kami, kalian tidak akan bisa hidup, kalian tidak bisa berkembang." Pejabat itu mencoba berbicara, menawarkan janji-janji kosong yang sudah sering didengar oleh para petani, tetapi kali ini suara mereka lebih keras. Mereka menuntut agar janji-janji itu dipenuhi, atau mereka akan terus berjuang tanpa henti. Polisi mulai mendekat, tetapi para petani tidak mundur. Suasana menjadi semakin panas, dan ketegangan terasa di udara. Semua orang tahu, jika pertemuan ini gagal, maka perlawanan mereka akan semakin sulit. Tetapi Sutrisno dan Karso, serta seluruh petani, tak peduli. Mereka sudah melangkah jauh. Saat satu-satunya pejabat yang hadir itu mulai mengeluarkan perintah untuk membubarkan massa dengan kekerasan, Sutrisno menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kami tidak akan mundur. Kami bukan budak yang bisa diperlakukan sesuka hati," teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh kota. Saat itulah, api perjuangan mereka mulai menyala lebih besar. Suara dari tanah yang terinjak, yang selama ini dibungkam, kini bergema di seluruh negeri.